Dalam hal misalnya ada seseorang yang berhutang kepada kita dan tidak melakukan pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan, apakah kita bisa melaporkan orang tersebut ke pihak kepolisian atau pihak yang berwajib? Atau dalam hal misalnya ada dugaan tindak pidana penipuan dalam perjanjian hutang piutang tersebut dan sejak awal dapat dibuktikan bahwa orang tersebut mempunyai niatan jahat atau mens rea untuk melakukan penipuan, apakah dengan melaporkan orang tersebut ke polisi dan pelaku dihukum dengan pidana penjara oleh majelis hakim, uang kita serta-merta dapat kembali kepada kita? Perlu saya sampaikan, ada dua upaya hukum yang dapat ditempuh terkait permasalahan tersebut. Pertama, dengan melakukan upaya hukum secara perdata, dan yang kedua, dengan melakukan upaya hukum secara pidana. Namun, sebelum saya membahas lebih jauh tentang upaya hukum secara perdata dan upaya hukum secara pidana, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel saya, silakan di-subscribe agar dapat mengikuti konten-konten saya berikutnya di bidang hukum. Lalu, di-like dan di-share apabila konten-konten yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Menurut pendapat ahli Mulyatno, sebagaimana dikutip oleh Prof. Edi, menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, yang disertai dengan ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukannya. Sedangkan C.S.T. Kancil memberikan definisi hukum pidana sebagai hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan mana diancam dengan hukuman berupa suatu penderitaan atau siksaan berupa pidana penjara. Sedangkan hukum perdata menurut Profesor Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata menyatakan bahwa hukum perdata meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur tentang kepentingan perseorangan yang dapat dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, hukum tentang diri seseorang. Yang kedua, hukum kekeluargaan atau hukum keluarga yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, baik dari perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan istri maupun antara orang tua dan anak, termasuk perwalian atau perwarisan. Sedangkan yang ketiga yaitu hukum kekayaan yang mengatur perihal hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Nah, yang keempat yaitu hukum waris. Sedangkan C.S.T. Kancil menyatakan bahwa hukum perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Jadi, jika hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Undang-Undang Pidana khusus lainnya, apabila pelaku melanggar ketentuan dalam hukum pidana, maka terdapat sanksi yang bersifat memaksa berupa pidana penjara dan denda kepada si pelaku untuk kepentingan umum. Sedangkan hukum perdata sendiri bersifat privat mengenai hubungan antara orang perseorangan atau kepentingan perseorangan, hanya berdampak langsung bagi para pihak yang terlibat dan tidak berakibat langsung kepada kepentingan umum. Selain terdapat perbedaan antara pengertian baik antara hukum pidana dan hukum perdata, dalam hal cara penanganannya juga memiliki perbedaan antara penanganan dalam hukum pidana maupun hukum perdata. Jika ada dugaan tindak pidana, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan membuat laporan polisi. Dan selanjutnya, apabila terdapat dugaan tindak pidana, maka
Laporan tersebut dari penyelidikan dapat ditingkatkan menjadi penyidikan, lalu dilakukan penetapan tersangka terhadap pelaku berdasarkan hasil dari gelar perkara penyidik, dan apabila berkas sudah lengkap atau P21 dapat dilakukan tahap 2 dengan melimpahkan berkas dan si tersangka ke Kejaksaan Negeri untuk selanjutnya dilakukan penuntutan di hadapan persidangan. Apabila terbukti, maka terdakwa dapat dijatuhkan hukuman penjara dan denda sesuai dengan putusan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana tersebut. Sedangkan penanganan hukum perdata dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan dan setelah melalui proses mediasi selama 30 hari, apabila mediasi tersebut gagal, dapat dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Ada proses jawab-menjawab dalam persidangan secara perdata dari gugatan, jawaban, replik, duplik, penyampaian daftar bukti atau alat bukti, lalu ada pemeriksaan saksi-saksi dari baik pihak penggugat, tergugat atau turut tergugat, lalu dengan menyampaikan kesimpulan, dan terakhir ada putusan dari majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Goal dari tuntutan tersebut apabila dikabulkan dalam upaya hukum secara perdata dapat berupa penghukuman terhadap tergugat untuk membayar kewajibannya, misalnya berupa hutang yang belum dibayarkan atau ganti kerugian yang diderita oleh penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat. Jadi dalam penanganan hukum secara perdata sama sekali tidak melibatkan kepolisian atau kejaksaan, hanya melibatkan pihak yang berperkara, misalnya penggugat dan tergugat atau turut tergugat apabila memang ada turut tergugat. Kembali ke permasalahan tadi, apabila teman-teman ingin melakukan penuntutan yang bertujuan untuk meminta agar debitor yang melakukan tindakan ingkar janji atau wan prestasi untuk membayar hutangnya, atau menuntut seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi atau kerugian yang teman-teman derita, maka tindakan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan negeri setempat atau pengadilan di mana teman-teman sebelumnya telah memilih domisili hukum apabila memang diperjanjikan sebelumnya. Sedangkan apabila ada dugaan tindak pidana dalam hal permasalahan tersebut, maka teman-teman dapat membuat laporan polisi dengan tujuan agar si debitor atau orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian dapat saya sampaikan. Semoga hal-hal yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman tentang hukum pidana atau